Halo Rosi, ya ada Rosi, Ya, ada Prof. Mas Kurang. Jovan, ada Khairunisa, Al-Fatah, ada Lexia, ada Jessica, ada Rahayu Oka, ada Luciana, ya baik, ada Intan ya, yang menemani saya. Oh, ada Imta. Nanti sekali tempo saya sambil minum ya. Ya, bentar saja selesai. Cuma dua uji kan, ya, sama seperti kelas lainnya. Nanti eh, besok kita kita besok kan. Nah, besok kita besok kita Ya, ketemu Prof. agak Bisa. besok ketemu agak lama ya untuk regresi ganda dan lain-lain. Baik, Maharani, Sofiana, ya, Intan. Nah, ini teman-teman yang pakai handphone harus lebih cermat ya mendengarkan ya. Kalau pakai laptop ya nanti mungkin melihat ya. Nah, tak tunjukkan ini tampang yang belum istirahat mulai tadi pagi nih. Nah, oke teman-teman, yang penting teman-teman tahu saya ada ya. Nanti suaranya bisa didengar ya dan lain-lain. Oke. Tidak terlalu bagus ini apa wifi-nya di Prodi. Jadi nanti kalau tidak saya off cam, suaranya putus-putus. Oke, teman-teman. Ya, saya akan mulai. Kita akan lakukan asumsi. Cuma saya itu lupa. Lupanya saya itu gini. Tempo hari teman-teman sudah presensi di yang off atau belum ya? Belum. Belum. Belum, nggih. Ya, berarti harus Pertemuan presensi. itu Ya, berarti harus presensi di OCW kan? Ya, baik. siap dong. Harus presensi di OJW, kemudian nanti Mas Jovan saya minta satu atau dua screenshot ya dikirim ke saya untuk bukti kuliah. Siap, Bro. Oke, baik teman-teman saya akan mulai ya. Saya akan mulai tapi sebentar. Ini masih kurang berapa ini? Dua orang ya. Dua orang siapa ini? Tolong tolong konsentrasi 30 menit ya. Minimal 30 menit. Syukur-syukur 45 menit teman-teman semuanya konsentrasi. Baik. Saya akan share screen, saya akan share menit. Nah, ini pasangan data yang kita sudah tahu, ya. Ini yang teman-teman tempo hari eh, mengkonfirmasi dengan cara manual. Benar? Yang X-nya 28, Y-nya 12,4, X-nya 28 lagi, lalu 11,7, oke? Ya, oke, baik. Ya, Prof. Oke, sekarang kita akan lakukan uji asumsi. Pertama, kita lakukan apa yang disebut dengan uji normalitas residu. Ya. Nah, untuk lakukan uji normalitas residu berarti kita harus tahu
residunya dulu kan. Nah, di regression ya. Responnya apa tempo hari? Saya bilang. Responnya apa? Y, Responnya Prof. oke, Y. Baik, responnya Y. Jadi saya double klik Y, prediktornya X. Ya. Nah, kemudian tempo hari saya sudah ngajari belum kalau kita bisa dapat residu dengan cepat dengan klik storage? Sampun? Sudah? Belum. Oke, baik. Kita klik storage. Storage. Nah, kita minta nanti Minitab memberikan data residual. Ini. Dan kemudian Minitab juga memberi data YTOPI. Fits. Ya, fit ini dari fitted values. Ya, nilai SUE atau YTOPI. Ya, YTOPI. Kemudian kita bilang oke. Teman-teman mengikuti saya atau masih ngantuk-ngantuk ini? Hmm? Mengikuti. Mantap. Oke. Oke, Ikuti, siap. Prof. Aman, aman. Oke, oke. Ya. Nah, kemudian kita akan begitu kita oke, kita akan dapatkan ini residual ya. Kemudian ini boleh kita ganti namanya jadi residu. Nah, gini. Kemudian ini boleh kita ganti namanya menjadi Y-topi. Y-topi. Nah, seperti ini. Dah kita punya data residu, kita punya data Y-topi. Nah, kemudian uji normalitas ya, uji normalitas itu ada di basic statistik. Saya ulang. Uji normalitas ada di basic statistik, kemudian teman-teman akan mendapatkan paling bawah ini ya, normality test. Ya, boleh di screen boleh ya. Silakan. Kalau ada yang akan screenshot. Normality test, kemudian kita klik. Nah, yang diuji normalitasnya apa? Residu ini kan? Nah, ini kita klik. Lalu ini kita beri judul misalnya uji, sorry, uji normalitas residu. Nah, gini. Nah, teman-teman, defaultnya Minitab uji normalitas ini adalah Anderson-Darling. Artinya kita tidak perlu ngeklik ini. Ini sudah tersetting Anderson-Darling. Oke? Ya. Dan saya happy dengan Anderson-Darling ini karena ada p-value-nya. Ya, sementara di Shapiro-Wilks ini atau Kolmogorov-Smirnov ini tidak ada p-value. Sehingga kita tidak bisa serta-merta menolak Hanul atau tidak menolak Hanul. Ya. Oke, saya ini saya oke. Saya oke. Nah, ini hasilnya. Ya, kalau teman-teman menirukan saya, teman-teman akan mendapatkan hasil yang sama. P-value-nya berapa? P-value-nya berapa? 0,199. Oke, 0,199 Lex ya, terima kasih. Ya. Nah, tempo hari, berkali saya bilang ya, Hanul selalu ditolak jika P-value Hanul selalu ditolak jika P-value Hanul selalu ditolak jika Kurang P-value dari ya, kurang dari Intan. 0,05. Kurang dari Ya, 0,05. ya, terima kasih ya. Terima kasih, Tan. Nah, ini bisa kita klik kita klik kanan kemudian copy graph. Ya, di copy ya. Kemudian setelah di copy teman-teman bisa membawanya ke Word ya. Oke, copy lalu bawa ke Word ya. Nanti akan kita lihat. Oke, baik. Nanti gampang ya.
Untuk uji normalitas gampang? Teman-teman aman untuk uji normalitas? Aman? Kok enggak ada yang jawab? Untuk uji Mantap. normalitas aman? Oke, aman. Ya. Saya Aman, Kak. Oke, saya minimize. Nah, sekarang yang kedua, apa yang kita sebut dengan ya, uji konstan variansi residu. Loh, kan residu lagi. Makanya ini sulitnya itu karena kita menganalisis residu. Nah, teman-teman, uji konstan variansi residu ini bisa dilakukan dengan dua cara. Ya. Cara satu ya itu adalah pendekatan formal. Ya, pendekatan formal. Pendekatan formal ini kita lakukan dengan mengkorelasikan, teman-teman sudah bisa kan caranya korelasi gitu? Mengkorelasikan antara error kuadrat, saya beri simbol E, ya, error pangkat 2. Nah, ini error kuadrat ya dengan Y topi. Nah, kita sudah punya Y topi. Tapi error kuadrat kita belum punya kan? Ya, yang error kuadrat kita belum punya. Tapi kita sudah punya error ini. Ya, residu ini atau residu ini kayak gini. Residu atau kita sebut sebagai error. Nah, gini nggih. Nah, ini Y topi. Nah, bagaimana cara menghitung residu kuadrat di Minitab? Kita akan menghitung residu kuadrat di Minitab. Ya. Caranya kita ke edit, ya, kemudian kita ke command line editor. Teman-teman jika tidak ada ini, teman-teman bisa hold, control, kemudian ya, nanti akan muncul command line editor. Silahkan dilakukan. Ya, silahkan dilakukan. Sudah muncul command line editor. Muncul? Maaf, boleh diulang lagi tidak, Bang? Untuk yang komandan itu. Kalau tidak muncul, ini yang versi 16 ya Jovan ya. Ini command line editor ini ada di edit, ada di menu edit. Nah, jika tidak ada, maka teman-teman bisa ngeklik ini, Ctrl plus L. Sudah muncul? Oke, baik. Nah, ini kita klik. Nah, ini ada command line editor kan. Nah, kita lihat. Saya akan pelan-pelan. Kita lihat karena hanya dua uji ini yang akan saya akan sama seperti di kelas sebelah. Ya, kita lihat residu ada di C berapa? Di kolom berapa? Residu di kolom apa? C3. Kalau C3. Ya, kolom 3 ya, di C3. Nah, kolom yang masih kosong itu ada 5, C6, C7 dan seterusnya. Nah, misalnya saya akan letakkan residu kuadrat itu di C5 ya. Saya akan letakkan residu kuadrat di C5 ya. Berarti kita ngomong ke Minitab-nya gini. Minitab, tolong ya, nanti C5 ya, let C5 itu kok isi dengan residu yang ada di C3 kan? Kuadrat. Kuadrat itu berarti double bintang. Bintang, bintang, lalu pangkat 2. Jadi pangkat itu double bintang. Ya, pangkat. Karena kalau hanya satu bintang berarti teman-teman mengalihkan. Ya kan? Nah, kalau double bintang ini berarti kita sedang lakukan pemangkatan. Ya.
dalam hal ini adalah pangkat 2. Berarti bintang-bintang 2. Oke. Nah, begitu kita submit komen ini, nanti di C5 akan muncul residu kuadrat. Nah, ini. Nah, teman harus mencocokkan. Jangan serta-merta percaya pada saya. Ya, silakan dicocokkan. Apakah 0,1435 kuadrat itu sama dengan 0,02072? Silakan. Silakan dikonfirmasi dua saja, ya, residu pertama dan residu kedua. Jika sudah cocok, saya akan lanjut. Oke, cocok? Cocok? Cocok, Prof. Cocok, Prof. Cocok ya. Nah, berarti gitu nggih caranya nggih. Nah, sekarang pendekatan formal bisa kita lakukan. Ya kan, pendekatan formal bisa kita lakukan. Ya, berarti kita akan mengkorelasikan antara error kuadrat dengan Y topi. Ya, dengan Y topi. Oke. Di mana tempatnya korelasi? Setelah start, di mana? Kita sudah lakukan. Hmm? Setelah start, lalu setelah start ke basic statistik. Ya, jangan lupa ya teman-teman. Jangan lupa ya ditulis. Kemudian ada correlation ini. Ini correlation? Iya. Ya, correlation. Nah, kemudian kita mengkorelasikan apa? Error kuadrat dengan Y topi. Nah, gini. Semua mengikuti? Nah, silahkan. Silahkan diklik berapa hasilnya. Mhm. Kita klik, hasilnya adalah minus 258. Ya. Oke, ayo semangat. Ya, tempo hari teman-teman sudah punya tabel R. Kalau tidak ada p-value, maka ini kita kita bandingkan dengan R tabel. Nah, R tabel untuk supaya kita tahu bahwa angka ini, angka minus 0,258 ini lebih kecil atau lebih besar dari nilai kritisnya. Tapi saya yakin bahwa nilai ini nanti akan lebih kecil dari nilai kritis karena p-value-nya 0,537. Yang tidak muncul 0,537 tidak masalah. Ya, sekarang silahkan dilihat R tabel. Ya, R tabelnya berapa? R tabelnya berapa? Saya menunggu teman-teman. Ya, saya tidak akan jawab supaya teman-teman tidak tidur. R tabelnya berapa? Berapa? Berapa R tabel?
Izin menjawab, Prof. Oke, berapa Lexia? Sepertinya 6. Eh? Ya, untuk berapa? 0, berapa? Mungkin 0,7067. Ambil yang 5%, Jovan. Yang 5%, ya. Yang 5%. Mungkin 0,811 ya. Hmm? Enggak. Yang lain. Aku mau kuaget loh, tak kunci kok buka ya toh. Ternyata ada Mas Hasan. Nggih. Nggih. Izin menjawab, Prof. 0,7067.